Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi 'allama bil qalam 'allama al-insana ma lam ya'lam. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anam sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi atba'ihi kiram. وأمتي جميعا الذين تمسكوا بشريعة الإسلام إلى آخر الزمان. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا علما ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما نافعا وعملا صالحا ورزقا كريما. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يسمع ومن هؤلاء الأربع. وصلى اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والحمد لله رب العالمين. أبنائي الطلبة وبناتي الطالبات الأعزة في الله. Melanjutkan kajian kita sebelumnya yang telah berbicara tentang perbedaan antara Zionis, kemudian Israel, kemudian Yahudi. Ya, kita sudah melihat perbedaan tiga istilah atau nama yang seringkali disamakan atau diidentikan, padahal tiga nama ini memiliki konotasi yang berbeda. Ya. Israel itu adalah lebih kepada negara yang didirikan di atas negara orang lain, ya, yang berdaulat adalah Palestina. Kemudian lalu oleh satu bangsa mendirikan negara di atas negara, itulah Israel. Bangsa yang mendirikannya itu adalah Yahudi. Yahudi ini berasal dari kawin mawin antara bule dengan Arab, melahirkan etnis baru yang berkembang menjadi suatu bangsa. Ya, bangsa inilah disebut dengan Yahudi. Lalu bangsa ini bergerak, ya, melalui suatu gerakan yang disebut Zionis. Jadi Zionis itu gerakan yang lahir di Amerika pada tanggal 1 Mei, kalau tidak salah, 1 Mei 1674, kalau tidak salah, ya, bisa dicek kembali. Ya, di salah satu kota yang bernama Philadelphia. Ya, disitulah deklarasikan gerakan ini sekitar 2 bulan sebelum proklamasi kemerdekaan Amerika Serikat dari Inggris. Ya. Inilah yang sangat berpengaruh di sana, sehingga tidak diherankan, ya, apa yang terjadi di Israel. Ya, itu juga apa kata Israel, itu juga kata Amerika. Apa kata Amerika, itu juga kata Israel. Israel ini Yahudi kecil, Amerika itu Yahudi besar. Sehingga, ya, wajar kalau dikatakan Israel itu Amerika kecil dan Amerika itu adalah Israel besar. Nah, demikian. Lalu
anak-anakku semua, kita kaitkan kemarin dengan ayat di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayatnya secara langsung, secara teks menyebutkan kata al-Yahud, sekalipun al-Yahud ini berulang berkali-kali di dalam Al-Quran. Ya. Di dalam surah Al-Baqarah, ya, ayat berapa kemarin itu? Kalau tidak salah ayat 102 ya. Ya, 120 ya. Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Ya, kita sudah melihat juga penafsiran ayat ini menurut Imam At-Tabari dan ulama-ulama tafsir yang lain tidak jauh dari Imam At-Tabari menafsirkan secara moderat apa makna lantarba di sini dan apa sesungguhnya sikap yang diambil oleh Rasulullah SAW menurut maksudnya ayat ini, ya. Sehingga ya, kita jangan terjebak dalam suatu persoalan yang sangat susah atau mustahil untuk tercapai. Lebih baik kita beralih ke pekerjaan yang lain, ya. Oleh karena ya, mengupayakan sesuatu yang mustahil terjadi itu hanya pekerjaan sia-sia dan menghabiskan waktu, menghabiskan kesempatan, menguras tenaga dan energi, sementara hasil yang kita targetkan itu jauh dari harapan. Ya. Imam At-Tabari ya, ya, memahami bahwa ya, orang Yahudi dan orang Nasrani secara ideologi tidak mungkin mereka itu bisa akur. Jadi jangan lagi berupaya untuk mencari keredaannya, ya, itu hal yang tidak mungkin terjadi. Nah, lebih baik engkau beralih untuk mendoakan mereka, mendakwai mereka, semoga bisa, ya, semoga bisa bergeser dari agamanya, hijrah dari agamanya, ya, menuju ke kebenaran Islam. Ya, doakan supaya hatinya terbuka menerima hidayah dari Yang Maha Kuasa. Ya, karena kemungkinan itu yang kita harapkan. Terpetunjuknya mereka menerima hidayah sehingga masuk ke dalam Islam, nanti ya, keredaan mereka didapatkan ketika bergeser dari agamanya. Karena satu hal yang tidak mungkin engkau bergeser masuk kepada agama mereka. Ini yang tidak mungkin Rasulullah. Tapi umatnya Rasulullah itu ya, bukan hal yang mustahil. Ya, bukan hal yang mustahil. Sekalipun itu hal yang sangat tidak diharapkan. Ya. Lalu kaitannya lagi dengan ya, agresi atau invasi yang dilancarkan oleh kaum Zionis, ya, yang kaum Zionis yang hari ini menjadi sorotan pandangan dunia internasional. Ya, bagaimana kita kaum muslimin menyikapi ya, itu kalau kita kembali melihat firman Allah Subhanahu wa taala ya di dalam surah
At-Taubah ayat 41. Di dalam surah At-Taubah ayat 41, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Infiru khifafan wa siqalan wajahidu bi amwalikum wa anfusikum fi sabilillah. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Infiru khifafan wa siqalan. Ini perintah. Berangkatlah kalian untuk berjihad di jalan Allah sama adanya, khifafan, perasaannya ringan, wasiqalan, perasaannya berat. Ya. Ringan dalam segala konotasinya, berat juga dalam segala konotasinya. Ya. Dua hal ini, ya, apakah kita ringan atau berat? Tetap perintah ini mengatakan infiru, berangkat. Ya. Jadi perasaan ringan, perasaan berat bukan jadi kendala. Ya. Yang jelas perintah Allah ini mengatakan infiru, berangkat. Ya. Terus jihad yang dimaksudkan dalam bentuk apa? Wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Ya, berjihadlah kalian dengan hartamu dan jiwamu. Di sini Al-Quran menyebutkan harta dulu, baru jiwa. Ya. Dimulai dari yang ringan, kemudian yang berat. Karena tadi di atas mengatakan khifafan wa siqalan, ringan, kemudian berat. Ya, model jihad yang diperkenalkan juga dua, ada yang ringan, ada yang berat. Yang ringan itu adalah bi amwalikum, yang berat itu adalah wa anfusikum. Ya, kalau orang berjihad kedua-duanya, maka dia sudah menempuh cara yang mudah atau cara yang ringan dengan cara yang berat. Ya. Selagi kita bisa menyelesaikan persoalan itu dengan cara yang ringan, kenapa mesti diselesaikan dengan cara yang berat? Selagi persoalan itu bisa diselesaikan dengan risiko yang sangat minimal, kenapa mesti diselesaikan dengan resiko yang sangat maksimal? Itu maksudnya. Jadi kalau kita kaji, ya, Al-Quran mendahulukan bi amwalikum lalu wa anfusikum, bukan berarti yang urgen hanya amwal. Ya, anfus itu ya dianggap urgensinya kurang dari amwal, itu tidak, bukan begitu. Ya, dimulai dari cara yang ringan, kemudian cara yang berat. Nah, lagi pula kondisi mesti kita perhatikan. Ri'ayah li muqtadil hal, mesti kita perhatikan sikon, situasi dan kondisi, mana lebih tepat. Apakah jihad secara materi ataukah jihad secara jiwa? Ya. Jihad secara harta ataukah jihad secara jiwa? Ya. Melihat kondisi kita saat sekarang ini, yang namanya berperang, ya, tidak seperti dulu. Ya. Berperangnya orang hari ini bukan lagi menggunakan bela diri, ya, bukan. Ya. Coba Yaman menembakkan rudalnya ke Israel, berapa negara yang dilangkai itu? Berapa negara yang dilangkai itu? Ya. Dari Yaman ditembakkan ke Israel. Kira-kira kalau andalanmu hanya main silat, main Black Panther, taekwondo, bukan itu lagi yang digunakan orang berperang sekarang. Itu masanya sudah lewat. Ya. Perang besar seperti ini ya, bukan lagi. Ya. Jadi dianggap dalam konteks hari ini, perang yang terjadi di belahan bumi sana dengan cara anfusikum, ya,
wa anfusikum itu dianggap tidak efektif dan bahkan itu resikonya sangat berat. Ya, risikonya sangat berat. Lalu apa yang kita lakukan? Ya, seperti tadi malam di alun-alun Kota Baru digelar tablik akbar istighosah dan lelang donasi. Ya, itulah bentuk jihad bi amwalikum. Ya, bentuk jihad kita bi amwalikum. Ya, seberapapun yang kita sisihkan untuk saudara-saudara kita di Palestina, ya, maka itulah jihad kita melalui harta. Jihad kita melalui harta karena dianggap itu yang paling efektif. Ya. Saudara-saudara kita di sana, ya, berjihad dengan hartanya sudah susah. Ya. Hartanya itu, ya, betul, mungkin punya harta, tapi susah memanfaatkan hartanya. Maka mereka saatnya berjihad dengan jiwanya. Ya, berjihad dengan jiwanya. Ya. Kita yang ada di negeri yang jauh, ya, berjihad dengan jiwa untuk mereka itu hal yang sangat susah terjadi. Maka pilihannya kita berjihad dengan harta. Kalau ingin berjihad dengan jiwanya, boleh juga. Tapi bukan berarti berangkat ke sana untuk ikut berperang. Gunakan fisiknya untuk mengumpulkan sumbangan. Ya, sisihkan waktunya. Ya, kerahkan energinya untuk mencari sumbangan. Maka itu juga jihad melalui fisik. Nah, jadi orang yang kering kantongnya, jangan kehilangan akal untuk berjihad. Ya, makanya Al-Quran mengatakan wa anfusikum, jiwa itu pakai apa? Tenaga. Kumpulkan sumbangan, lelang donasi. Ya, setelah sumbangan itu terkumpul, engkau kirim di sana. Maka yang mengumpulkan sumbangan itu berjihad dengan tenaganya. Tenaga itu adalah jiwa. Ya, tenaga itu bagian dari jiwa, energi itu bagian dari jiwa. Ya. Orang yang hanya, ya, tarik isi kantongnya, masukkan di celengan, di kotak amal, itu berjihad dengan harta. Berjihad dengan harta. Ya. Dan tidak boleh dipandang enteng. Ya. Ada orang yang mungkin sedikit sumbangannya, tapi itu sumber nilai di sisi Allah. Dan mungkin juga sebaliknya. Apa sebab? Di dalam hadis itu, ya, dijumpai Rasul ada mengatakan bahwa terkadang ada orang yang sumbangannya 1 dinar. Ada orang yang sumbangnya 1 dirham. Itu masih lebih banyak di sisi Allah dari orang yang sumbangannya 100 dirham. Kenapa bisa? Orang yang hanya uangnya 2 dirham lalu disumbangkan 1 dirham, maka dia bersedekah dengan setengah hartanya. Sementara orang yang menyumbang 100 dirham, ya, kalau uangnya itu 1000 dirham, ya, maka dia hanya menyumbang 1/10 dari hartanya. Mana lebih banyak? Setengah daripada 1/10. Nah, inilah. Jadi sumbangan setiap orang itu tidak bisa. Tidak bisa diremehkan. Ya. Mungkin saja sedikit, tapi nilainya di sisi Allah jauh lebih banyak. Nah, berarti yang Maha Kuasa menilai sumbangan ini bukan nominalnya, tapi persentasenya. Ya. Rasulullah menilai sumbangan, ya, tidak selalu nominal, tapi persentase. Itu juga berarti, wahai orang kaya yang banyak uangnya, jangan engkau terlalu cepat puas dengan sumbanganmu yang 1 juta, 5 juta, 10 juta, sampai 100 juta. Ya, siapa tahu uangmu itu 10 miliar. Yang kau sumbangkan hanya
100 juta terlalu sedikit sumbangan itu, ya. Sementara ada orang yang hanya menyumbang 100.000, uangnya memang 200.000 saja, uangnya hanya 200.000. Nah, lalu dia sumbangkan 100.000, maka dia bersedekah setengah dari hartanya. Ini tadi yang 10 miliar uangnya bersedekah 100 juta, berapa persen saja itu? 0, berapa persen saja itu? Nah, ini. Nah, ini kalau aku semua. Jadi untuk wajahidu bi amwalikum wa anfusikum, dalam ayat ini memperkenalkan dua bentuk jihad, jihad melalui harta dan jihad melalui jiwa. Ya, yang ketiga itu adalah orang yang berjihad, ya, di samping hartanya juga jiwanya. Dia membawa hartanya dan jiwanya untuk agama Allah. Ya. Kalau ingin mendapatkan kedua-duanya, ya tidak mesti berangkat ke sana karena dianggap cara itu tidak efektif. Ya, keluarkan isi kantongmu, kemudian edarkan lagi kotak amal itu. Bantu dengan isi kantong, bantu juga dengan tenaga, maka engkau mendapatkan kedua-duanya. Ya, termasuk ketika engkau memberi pencerahan-pencerahan, ya, sehingga orang itu termotivasi, terbuka hatinya, tergugah untuk memberi donasi, maka itu juga bagian dari jihad, jihad dengan jiwa, ya, jihad dengan ilmu, ya, ketika dikembangkan, jihad dengan ilmu, jihad dengan keterampilan. Ya, ada orang pintar membuat aplikasi, di-share kemana-mana, sehingga aplikasi itu banyak orang menggunakan, melahirkan opini yang membuat, ya, masyarakat dunia ini simpati kepada kaum muslimin, antipati kepada kaum penjajah, ya, gerakan Zionis. Maka itu juga bagian dari jihad. Jadi jihad ini sangat luas maknanya. Jangan dipersempit hanya dua itu. Kalau itu, ya, dipahami secara konteks, maka dua istilah yang mengcover makna yang begitu luas. Bismillah. Lalu ayatnya lagi mengatakan dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Dzalikum khairul lakum in kuntum ta'lamun. Yang demikian itu lebih baik bagi. Di situ menggunakan kata khair, bukan hasan, bukan juga husna, tapi khair. Khair itu adalah isim, ya, yatadhammanu ala makna tafdhil, ya, isim yang mengandung arti tafdhil. Tafdhil artinya lebih baik, ya, itu adalah lebih baik bagimu. Jadi jihad itu adalah pilihan yang terbaik untuk kita, ya. Ketika engkau menang, maka engkau menang terhormat. Tapi ketika engkau wafat, maka engkau syahid. Ya. Engkau mati sebagai pahlawan. Engkau hidup sebagai orang yang terhormat. Pilihannya saudara-saudara kita di sana ini, mati syahid, hidup menang. Jadi ini. Lalu, ya, panggilan jihad yang tadi, atau seruan jihad yang tadi kita sudah lihat dalam dua bentuk yang diperkenalkan oleh Al-Quran. Nanti diperlebar maknanya itu, ya, ketika diinterpretasi, ya, diinterpretasi, maka kita bisa melihat makna yang begitu luas tercover di dalam istilah di amwalikum wa anfusikum ini. Lalu
Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ya, di dalam hadis itu ditemukan banyak beliau berbicara tentang anjuran untuk memenuhi hajat saudara-saudara kita. Di antaranya ya, di antaranya hadis riwayat Imam Al-Bukhari bahkan ada yang muttafaq alaih ya, al-muslimu akhul muslimu la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Ya. Orang Islam dengan sesamanya orang Islam itu adalah bersaudara. Jangan sampai ada orang Islam yang menganiaya saudaranya, dan juga jangan sampai ada orang Islam menyerahkan saudaranya kepada musuh. Ya, lepan reangi sudah suruh. Ya. Itu Rasul wanti-wanti. Kenapa? Ada saja sikap seperti itu. Nah, itu orang-orang munafik pada masa Rasul. Kelihatannya adalah kawan, tapi sungguh dia adalah lawan. Itu yang diistilahkan dengan musuh dalam selimut. Nah, orang seperti itu bukan orang Islam. Itu adalah orang munafik. Al-muslimu akhul muslimu la yazlimuhu wa la yuslimuhu. Nah, terus wa man kana fi hajati akhihi kana Allah fi hajatihi. Barang siapa yang pintar memenuhi hajat saudaranya, niscaya Allah akan memenuhi juga hajatnya. Jadi kita semua punya hajat, tidak ada orang yang tidak punya hajat. Ya, hajat kita yang terbesar adalah kepada Allah. Hajat kita yang terbesar itu kepada Allah, bukan kepada sesama. Tapi Allah mengajarkan resep melalui Rasulullah. Ketika engkau ingin hajat besarmu itu dipenuhi, maka penuhilah hajat sesama. Nah, di sini letaknya kita kenapa harus berbagi. Ya, ketika kita mendengarkan jeritan saudara kita di belahan bumi sana, ya, maka kita dari tempat yang jauh, penjuru yang amat jauh, ya, apa yang mereka rasakan itu juga kita rasakan. Kenapa? Namanya bersaudara. Ya, namanya bersaudara. Ya. Ya. Kesedihannya adalah kesedihan kita. Kebahagiaannya adalah kebahagiaan kita. Tangisnya adalah tangis kita. Air matanya itu juga air mata kita. Ya. Yang namanya bersaudara. Itulah al-muslimu akhul muslim. Ya, jangan mereka di sana menangis lalu kita di sini tersenyum. Nah, itu bukan bersaudara itu. Jadi kita berbagi di saat suka, berbagi juga ketika kita berduka. Suka sama-sama suka, duka sama-sama duka. Ya. Kemudian wallahu fi auni al-abdi ma kana al-abdu fi auni akhihi. Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu ya menolong saudaranya. Allah senantiasa menolong hambanya selagi hamba itu menolong saudaranya. Ya, ini juga himbauan kepada kita untuk berbagi. Ya, menebar rasa kasih di antara sesama.
Siapa di antara kita yang tidak butuh pertolongan Allah? Siapa di antara kita yang tidak butuh pertolongan Allah? Ketika engkau merasa butuh pertolongan Allah, maka untuk menjemput pertolongan Allah itu, berikanlah pertolongan kepada saudaramu yang membutuhkan pertolongan. Ya, pertolongan kita kepada sesama itu adalah tanda atau cara untuk menjemput datanya pertolongan Allah. Itu yang dimaksudkan tadi dalam hadis itu. Wallahu fi auni al-abdi, maka al-abdu fi auni akhihi. Dan bahkan, ya, man satara uyuba akhihi satarallahu uyubahu. Siapa yang pintar menyembunyikan aib saudaranya, maka Allah juga akan menyembunyikan aibnya. Manusia siapa yang tidak punya aib? Manusia siapa yang tidak punya kekurangan? Coba, ya, semulia-mulianya orang, sehebat-hebatnya orang, sebaik-baiknya orang, pasti ada kekurangannya, pasti ada aibnya. Hanya saja ada orang yang ditutup aibnya, ada orang yang tertutup aibnya, ada orang yang terbuka aibnya. Nah, di sini hadisnya mengatakan, kalau engkau pintar menyembunyikan aibnya saudaramu, maka Allah akan menyembunyikan juga aibmu. Nah, mafhum mukhalafahnya itu, kalau engkau pintar mengumbar aibnya saudaramu, tunggu, aibmu juga nanti akan terbongkar. Yang bongkar itu bukan siapa-siapa, tapi yang Maha Kuasa. Nah, ini maksudnya apa? Kita diminta oleh yang Maha Kuasa, aibnya saudaramu, aibmu juga. Ketika engkau membongkar aibnya saudaramu, maka engkau bahagian dari dia. Ya, kalau dia malu, engkau juga semestinya malu. Ya, sebagai seorang mukmin, seorang muslim yang bersaudara. Ini jadi, ya, ini hadis-hadis yang memotivasi kita untuk memelihara kebersamaan dan persaudaraan di antara sesama. Tidak boleh saling membiarkan, kita mesti saling memperhatikan. Makanya Rasul ketika mengatakan al-muslimu akhul muslimu kal bunyan, orang Islam itu lil muslimi al mu'minu lil mu'mini, orang beriman kepada sesamanya orang beriman, kal bunyan, seperti bangunan, laksana bangunan, yasuddu ba'du ba'dha, antara satu dengan lain itu saling menguatkan. Ya, saling menguatkan. Lalu wasyabbaka baina asabihi, ketika itu beliau angkat tangannya lalu disilangkan begini. Seperti kita ini kokohnya, ya. Jangan begini, tapi begini. Ini kokoh ini, ya, tidak bisa terlepas. Itu wasyabbaka baina asabihi. Begitu orang beriman. Ya, di sana digigit, menjerit, maka suaranya terdengar sampai di sini juga bangkit. Ya, pernahkah engkau melihat ada orang, ya, kakinya, itu kakinya sebelah dipotong, lalu dia senyum-senyum saja, mulutnya masih sempat tersenyum ketika kakinya itu, ya, ditebas. Pernah melihat seperti itu? Ya, itu hal yang tidak mungkin selagi orangnya normal. Ya, pasti ketika ada badannya sakit, sekujur tubuhnya merasakan sakit itu. Ya, seperti itulah ilustrasinya kita orang beriman ini. Ya, semoga, ya, anak-anakku semua, para mahasantri, mahasantriwati, ya, lelang donasi ini masih terus berjalan. Ya, kira-kira di mana engkau? Apa yang engkau lakukan? Apa yang engkau perbuat? Seberapa yang engkau perbuat untuk saudara-saudara kita yang sementara ini menjerit rasa sakit, butuh bantuan, ya, butuh bantuan. Di mana kita pada saat itu? Ya, apakah kita hadir untuk mereka? Apakah kita ini hanya
ya, sebatas pengakuan selaku saudara, tapi tidak ada tindakan sebagai seorang saudara. Coba, ya, tunjukkan sikap persaudaraan Anda, ya, di hadapan Yang Maha Kuasa. Buktikan kalau engkau ingin Yang Maha Kuasa membuktikan janji-janji Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, dari sejumlah hadis yang disampaikan tadi. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajma'in. Rabbana zidna ilman nafi'a wa rizqna fahman sabita. Allahumma nawwir qulubana jami'an bi nuril ilmi wa nuril hikmah wa bi nuril hidayah kama nawwarta as-samawati wal ardi bi syamsi. Allahumma ansur ikhwanana al-muslimina fi Palestin wa ansur juyushal muwahhidin wa ahlikil kafarata wal musyrikin wa dammir a'da'aka a'da' din wa ahli kalimataka ila yawmiddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wa ma taufiqi illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.